Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, saya ingin mengingatkan agar kita mengikuti proses belajar ini dengan pikiran yang terbuka dan semangat untuk saling berbagi. Baik, teman-teman, hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu lingkungan kerja dan kesehatan mental. Jadi, di dunia kerja saat ini bukan hanya keterampilan teknis yang penting, tapi juga bagaimana kita mampu menjaga keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kesejahteraan diri. Jadi saya harap lewat materi hari ini kalian bisa lebih memahami bagaimana suasana kerja, budaya organisasi, dan hubungan antar rekan bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang, termasuk diri kita saat memasuki dunia kerja. Atau mungkin teman-teman yang sudah bekerja ya, jadi lebih bisa memahami ya, lebih bisa memahami setelah mengikuti materi ini di tempat kerjanya gitu ya, lebih memahami. Jadi untuk materi hari ini ada beberapa aspek yang akan kita bahas. Yang pertama adalah teman-teman bisa memahami konsep dasarnya dulu. Kemudian yang kedua yaitu adalah lingkungan kerja fisik. Apa sih lingkungan kerja fisik itu? Kemudian faktor-faktornya apa saja? Contohnya apa? Bagaimana begitu ya? Nah, selanjutnya juga ada lingkungan kerja psikososial. Nah, ini juga apa sih lingkungan kerja yang non fisik atau psikososial ini? Kemudian faktornya apa aja, begitu ya. Selanjutnya ada dampak lingkungan kerja terhadap kesehatan mental, selanjutnya ada kesehatan mental dan kesejahteraan karyawan, dan terakhir adalah strategi peningkatan kesehatan mental. Baik, kita akan membahas awal dulu, yang pertama yaitu adalah konsep dasar. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ada beberapa konsep dasar, yaitu ada 3. Yang pertama adalah lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja itu ada keseluruhan sarana ya, baik itu juga prasarana juga termasuk, dan kondisi sosial di tempat kerja ya, contohnya misalnya di perusahaan, di organisasi, begitu ya. Kemudian ada kesehatan mental kerja. Nah, ini biasanya disebut-sebut nih mental health ya, bahasa zaman sekarangnya itu adalah mental health-nya. Jadi kalau misalnya mental health-nya itu sehat, ya kondisi batinnya itu stabil, bisa beradaptasi, kemudian bebas dengan tekanan. Dan selanjutnya ada kesejahteraan karyawan. Jadi sejahtera karyawan, sejahtera. Berarti teman-teman tuh bisa membayangkan ya, bisa mendeskripsikan ya, sejahtera itu bagaimana sih? Yaitu ya, kita bisa merasakan aman, kemudian kita nyaman, kemudian kita sehat fisik dan mentalnya, kemudian pekerjaan sebanyak apapun ketika kita kerjakan, kita tuh merasa puas. Kenapa? Karena kita sudah merasakan sejahtera, begitu ya teman-teman. Jadi kita bisa menarik garis benang merahnya bahwa lingkungan kerja itu adalah keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Begitu ya. Jadi lingkungan kerja itu mencakup fisik maupun non fisik. Ya, yang disebut dengan psikososial. Ini sangat berperan ya dalam menciptakan kenyamanan, motivasi, serta kesehatan mental pekerja. Oke, selanjutnya, nah, kita akan, membahas nih lingkungan kerja fisik ya. Apa sih lingkungan kerja fisik itu? Jadi teman-teman, yang namanya fisik ya berarti bisa dilihat dari indera manusia begitu ya. Jadi contoh nih, teman-teman, fisik ya, jadi istilahnya kondisi nyata yang dapat dirasakan secara langsung ya oleh indera manusia. Faktornya apa aja? Pertama yaitu adanya pencahayaan. Nah, maksud pencahayaan di sini adalah cahaya yang cukup ya, baik itu alami maupun buatan. Nah, ini bisa meningkatkan produktivitas dan mengurangi kelelahan mata. Contoh misalnya di ruangan itu begitu sangat terang sekali nih lampunya, ditambah lagi kita bekerja di depan laptop selama 8 jam. Nah, itu akan bisa membuat mata kita lelah. Tapi kalau misalnya cukup pencahayaannya, maka itu tidak akan membuat mata kita lelah gitu. Kita nggak akan gampang ngantuk. Maka dari itu dikatakan kalau pencahayaannya cukup, maka
akan meningkatkan konsentrasi ya. Tapi kalau buruk bisa membuat stres visual atau bisa membuat mata cepat kelelahan begitu ya atau gampang ngantuk gitu ya. Kemudian yang kedua adalah suhu dan ventilasi. Nah, di sini maksudnya adalah suhu ruangan yang seimbang ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Nah, itu bisa menjaga stamina kerja kita gitu ya. Jadi kalau misalnya suhu itu, panas pasti kita gerah ya, sehingga kita mengerjakan pekerjaan kita pun tidak nyaman gitu, tidak enak gitu ya. Kemudian kalau misalnya terlalu dingin pun bisa membuat, istilahnya kita tuh jadi tidak konsen dalam bekerja gitu ya, terlalu dingin nih. Apalagi kalau misalnya gampang tangannya nih, kalau misalnya kedinginan ya, terlalu dingin, tangannya jadi cepat kering atau kulit-kulitnya cepat kering gitu ya. Sehingga makanya dikatakan kalau misalnya suhunya itu seimbang, maka kita akan merasa nyaman. Tapi kalau misalnya ekstrim, kita akan merasakan stres dan gangguan kesehatan. Nah, gangguan kesehatan tuh yang termasuk yang tadi ya, yang saya katakan ya, mungkin dia, kulit-kulitnya gampang jadi kering karena terlalu dingin gitu ya, atau mungkin dia jadi, alergi dengan dingin, kan ada ya alergi dengan dingin bersin-bersin gitu ya kan. Kemudian kebisingan. Nah, kebisingan di sini adalah maksudnya suara bising yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi dan menimbulkan stres, begitu ya. Jadi kalau misalnya kebisingan itu terlalu sangat bising, itu kita nggak akan bisa fokus teman-teman, kita nggak akan bisa konsentrasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kebisingannya itu bisa terkendalikan, maka kita bisa fokus dalam mengerjakan sesuatu di perusahaan itu, begitu ya. Kalau misalnya tinggi ya kebisingannya itu, mmm, tinggi atau berlebihan, itu bisa membuat stres dan gangguan komunikasi. Jadi gangguan komunikasi ini kita manggil teman kita jadi teriak-teriakan gitu loh, kayak preman-preman di pasar gitu ya kan. Jadi saking bisingnya nih, takut nggak kedengeran, jadi otomatis kita memanggil teman kita teriak gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya adalah tata ruang dan ergonomi. Nah, di sini adalah maksudnya penataan ruang yang ergonomis meminimalisasikan kelelahan fisik. Sebagai contoh teman-teman, mungkin teman-teman di tempat kerjanya ada punya kursi yang bisa dinaik turunkan. Nah, itu kursi seperti model itu bisa menjaga, punggung kita agar tidak cepat lelah. Nah, itu salah satunya ya. Atau mungkin meja ya, meja komputer yang tingginya itu seimbang dengan siku tangan kita, itu juga membuat kita nyaman bekerja. Tapi kalau misalnya meja itu tinggi daripada tangan kita, itu akan sulit seperti ini gitu ya kan, akan sulit kita untuk, bekerja kalau meja terlalu tinggi atau mungkin terlalu pendek gitu kan, jadi agak membungkung gitu kan. Itu membuat, lebih cepat, ini ya, lebih cepat lelah di tangan gitu kan atau lelah di tubuh kita begitu ya. Maka dari itu dinyatakan kalau dia ergonomis, kita akan merasa nyaman. Tapi kalau dia tidak ergonomis, maka kita akan frustasi. Aduh capek banget sih ini tangannya, aduh lelah banget sih, aduh punggungku encok ini mejanya terlalu, pendek, misalnya begitu ya. Nah selanjutnya kebersihan dan keselamatan kerja. Nah di sini maksudnya adalah lingkungan yang bersih, sehat, serta aman mencegah kecelakaan kerja. Jadi kalau misalnya nih di ruangan itu penuh dengan debu, mungkin lemari-lemarinya ya, lemari-lemarinya atau mejanya untuk karyawan yang punya, penyakit sinus ya, yang alergian sama debu itu bisa bersin-bersin gitu ya. Sehingga ada resiko kesehatan di situ yang akan membuat dia menurun gitu ya. Jadi makanya dikatakan kalau misalnya kebersihannya baik maka akan aman ya, akan aman dari kesehatan gitu ya, dari keselamatan kerja. Tapi kalau dia buruk akan mengalami kecemasan ya, "Aduh bersin nih," gitu ya kan. Nah, jadi akan menurunkan, istilahnya kesehatannya begitu, akan mendapatkan resiko kesehatan kalau dia buruk gitu ya. Nah, selanjutnya lingkungan kerja psikososial, di mana di sini adalah aspek hubungan manusia dalam organisasi yang mempengaruhi kondisi psikologis karyawan. Nah, berarti ini sudah membahas psikologis ya teman-teman ya. Pertama yaitu adalah hubungan antar rekan kerja ya. Jadi maksudnya di sini adalah kerja sama yang baik itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan
kebersamaan. Nah, itu berarti masuk ke positif ya teman-teman. Jadi kalau misalnya lingkungannya positif, maka akan ada dukungan sosial ya, akan menciptakan dukungan sosial. Tapi kalau dia negatif, akan menyebabkan konflik-konflik gitu ya. Namanya kita di tempat kerja sosial, pastinya kan lebih dari satu orang ya teman-teman. Pastinya kita ada interaksi nih antar antar temen gitu ya kan. Jadi kalau misalnya itu saja sudah negatif ya, contoh nih misalnya yang suka cari muka gitu ya kan, kemudian yang apa nih, yang suka menjilat, ibarat kata menjilat, atasan demi untuk bisa meningkatkan jabatan gitu. Nah itu bisa mengalami konflik ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ya, pemimpin yang komunikatif dan suportif itu bisa meningkatkan semangat kerja. Jadi menjadi motivasi untuk karyawannya. Tapi kalau misalnya pemimpinnya otoriter, itu akan membuat burnout gitu ya. Jadi lelah gitu ya kan. Teman-teman merasa lelah, tekanan ya, mempunyai rasa tekanan yang berlebihan begitu ya. Selanjutnya ada budaya organisasi. Nah, budaya organisasi yaitu adalah nilai dan norma yang mendukung keseimbangan kerja hidup. Jadi kalau dia inklusif, maka dia akan menciptakan sejahtera. Tapi kalau dia diskriminatif, maka akan menciptakan rasa kecemasan ya, teman-teman ya. Selanjutnya beban kerja. Nah, pasti saya rasa di sini teman-teman nih kalau ngomongin beban kerja pasti pengen curhat rasanya ya. Jadi beban kerja itu ya, misalnya pekerjaan yang terlalu berat atau menonton ya, itu bisa memicu stres, teman-teman ya. Pastinya, bener ya, saya rasa pasti setuju dengan pendapat saya. Jadi kalau misalnya beban kerjanya seimbang, ya dia masih bisa termotivasi. Tapi kalau misalnya dia berlebihan, menonton ya, terlalu banyak tekanan, itu ya kita akan bisa sebagai karyawan bisa memicu kestresan begitu. Kemudian kesempatan berkembang. Jadi kesempatan berkembang ini adalah peluang promosi atau pelatihan untuk meningkatkan kepuasan kerja begitu ya. Jadi dengan adanya kesempatan berkembang maka kita akan semangat ya, adanya promosi kita akan semangat dalam bekerja. Jika tidak ada kita akan merasa frustasi apa stuck di situ aja begitu ya. Nah, itu adalah faktor-faktor lingkungan kerja psikososial. Nah, selanjutnya, dampak lingkungan kerja terhadap kesehatan mental. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi, lingkungan kerja yang positif ya, yang positif itu berarti tandanya adalah yang apa teman-teman? Lingkungan kerja yang baik ya, begitu ya. Jadi di sini bisa dikatakan ya, kita bisa merasa nyaman ya teman-teman ya, kemudian puas ya dalam pekerjaan, kemudian bisa meningkatkan motivasi. Jadi produktivitas itu meningkat. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian lingkungan kerja yang negatif, berarti yang negatif itu yang buruk ya teman-teman. Jadi contoh tekanan psikologis ya, kemudian stres kerja, burnout atau gangguan kesehatan mental. Nah, dampak positifnya teman-teman pasti teman-teman bisa merasakan ya. Jadi pertama itu adalah menurunkan stres dan meningkatkan semangat. Ini untuk yang dampak positif ya, kemudian menciptakan rasa aman dan nyaman, kemudian memperkuat rasa kebersamaan dan dukungan sosial, kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan. Sedangkan untuk yang negatif itu bisa mengalami stres kerja akibat beban yang berlebihan. Selanjutnya ada rasa cemas karena lingkungan tidak aman atau tidak bersih gitu ya. Kemudian konflik antara kerja atau kita dengan atasan ya, kita yang sebagai karyawan dengan atasan bisa jadi ya, atau kita sama sesama karyawan begitu ya. Kemudian burnout ya atau kelelahan emosional, depersonalisasi, kemudian penurunan pencapaian pribadi, selanjutnya adanya penurunan kepuasan kerja dan produktivitas. Jadi produktivitasnya itu semakin berkurang, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kesehatan mental dan kesejahteraan karyawan. Jadi ciri-ciri kesehatan mental karyawan teman-teman sudah bisa ya, sudah bisa melihat nih berarti
dia itu bisa, menjaga keseimbangan emosinya dalam menghadapi tekanan pekerjaan di perusahaannya. Kemudian dia juga mampu, beradaptasi ya terhadap perubahan lingkungan kerja. Biasanya kalau misalnya, eee, pimpinannya itu berganti, maka budayanya juga biasa kadang-kadang itu berganti sehingga, lingkungan kerja juga mengalami perubahan. Nah, jadi bagaimana kita bisa mampu untuk beradaptasi di setiap perubahan lingkungan kerja, begitu ya. Kemudian rasa puas terhadap pekerjaan dan organisasi. Jadi merasa puas nih dengan pekerjaan, merasa puas apa yang dilakukan di pekerjaannya ya. Kemudian minimnya stres negatif yang berkepanjangan. Jadi kalau misalnya yang namanya kerja pastinya stres ya teman-teman ya, tapi itu kita bisa melihat tuh apakah stresnya itu berkepanjangan atau hanya sekadar pada saat itu saja atau minim lah ibarat kata begitu ya. Jadi kesejahteraan karyawan itu mencakup aspek psikologis ya. Contohnya rasa dihargai, kemudian kita dikasih kesempatan untuk berkembang, kemudian suasana kerjanya itu mendukung. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya yaitu adalah evaluasi lingkungan kerja. Jadi, teman-teman, maksud evaluasi di sini adalah penilaian. Teman-teman bisa menilai nih ya, tadi kita sudah membahas ya, apa itu yang, apa namanya, lingkungan kerja fisik maupun psikososial. Nah, teman-teman itu bisa mengevaluasi di tempat kerjanya ya, baik pencahayaannya bagaimana, suhunya bagaimana, ergonominya bagaimana, keselamatannya bagaimana. Nah, itu untuk evaluasi fisik ya, untuk penilaian fisiknya. Kemudian teman-teman juga bisa menilai lingkungan kerja psikososial ya, dari hubungan kerja ya antara rekan, terus pemimpinnya bagaimana, kemudian beban kerjanya bagaimana ya, itu teman-teman bisa menilai ya. Kemudian evaluasi dampak. Nah, teman-teman bisa lihat ini, gimana sih tingkat stresnya minim nggak? Atau sebaliknya gitu kan. Terus lihat absensinya. Jadi setiap bulan itu banyak nggak sih karyawan itu yang absen ya kan? Apa mungkin absennya itu setiap bulan itu semakin berkurang begitu ya. Terus, teman-teman juga bisa mengevaluasi kepuasannya, ini puas nggak ya dalam menjalankan pekerjaan, produktivitas nggak ya di dalam perusahaan saat menjalankan pekerjaan, begitu. Nah itu ya teman-teman ya. Kemudian, nah nih, ada strategi peningkatan kesehatan mental. Jadi strateginya apa sih teman-teman kalau misalnya seandainya, apa yang kita bahas tadi ya, kayak contoh lingkungan kerja yang fisik maupun psikososial itu kita merasakan agak berbalik ya, maksudnya lebih ke minimnya. Jadi kita harus, melakukan strategi nih untuk peningkatan kesehatan mental. Nah, pertama, teman-teman bisa perbaiki lingkungan fisik. Mungkin teman-teman ya bisa memberikan saran kepada misalnya HR ya atau kepada atasan untuk bisa memperbaiki lingkungan fisik kalau lingkungan fisik itu ibarat kata termasuk buruk gitu ya ketika teman-teman sudah mengevaluasi. Selanjutnya, dukungan kepemimpinan partisipatif dan komunikatif. Nah, itu menjadi salah satu strateginya ya teman-teman ya. Kemudian program kesejahteraan ya, baik itu konseling dan stress management. Jadi kalau misalnya di tempat kerja nih ya ada konselingnya ya tiap semester misalnya gitu kan. Karena di tempat sekolah juga biasanya tuh ada kalau misalnya TK ya, seperti anak saya tuh TK tuh jadi setiap semester tuh ada konselingnya gitu ya, untuk anak-anak gitu kan. Mungkin di tempat kerja juga ada konselingnya, ada stress management, jadi bisa mengetahui nih tingkat kesehatan si karyawan gitu ya. Nah, itu menjadi strateginya ya untuk mengadakan program kesejahteraan, kemudian pengembangan karir dan pelatihan. Nah, ini juga menjadi strategi peningkatan ya untuk kesehatan mental karyawan. Selanjutnya budaya kerja sehat. Jadi adanya keterbukaan dan penghargaan nih, ya kan. Keterbukaan antara pimpinan dengan, bawahannya, kemudian memberikan penghargaan kepada karyawan, mungkin yang misalnya karyawan yang apa, yang aktif, yang rajin gitu ya. Sehingga apa, dengan adanya penghargaan, karyawan yang lainnya akan berlomba-lomba nih, "Ah, aku nih tahun depan harus dapat penghargaan nih," gitu ya kan. Apalagi kalau misalnya penghargaan itu dikasih reward, oh pasti semangat banget ya kan. Nah, jadi kesimpulannya adalah lingkungan kerja fisik dan psikososial itu berpengaruh besar pada kesehatan mental. Nah, jadi lingkungan sehat
bisa menciptakan atau bisa meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas ya. Kemudian evaluasi lingkungan kerja itu penting untuk menciptakan organisasi yang sehat. Jadi seandainya kalau misalnya teman-teman nanti, suatu saat nanti teman-teman punya perusahaan, maka berpikirlah untuk tidak hanya mementingkan laba ya atau keuntungan untuk perusahaan, tetapi juga kesehatan mental karyawan. Kenapa? Karena itu harus seimbang, tidak bisa, timbal balik ya. Kalau misalnya perusahaannya harus banyak nih labanya, harus untung nih gitu kan, sedangkan si karyawan ini kesejahteraannya tuh minim. Ini nggak akan bisa teman-teman gitu. Jadi ini harus seimbang antara si perusahaan dengan si pekerja itu harus seimbang ya. Jadi, bisa kecapai perusahaan ini dengan keuntungan yang besar gitu ya, ketika kita bisa membuat si karyawan itu sejahtera, begitu ya. Oke, saya rasa teman-teman semoga bisa memahami ya materi kita kali ini ya. Nah, ini ada tugas mandiri yang mesti teman-teman kerjakan sesuai dengan yang sudah kita diskusikan tadi. Jadi di sini teman-teman di tempat kerja ya, di tempat kerja karena saya tahu di, kelas ini banyak sekali yang mungkin yang sudah bekerja ya, karena di kondisi di Batam rata-rata mahasiswanya itu pekerja ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan kondisi lingkungan kerja di tempat Anda, atau, selanjutnya identifikasi faktor lingkungan kerja yang relevan dan nilailah dampaknya terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan karyawan, lalu berikan saran perbaikan yang realistis. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang belum bekerja, teman-teman bisa melihat di tempat lain. Contoh nih di sebuah perusahaan ini atau di sebuah organisasi ini atau di kafe mungkin ya teman-teman bisa lihat ya karyawannya itu lihat dari pencahayaannya apakah si karyawannya itu merasa puas begitu kan atau sudah merasa sejahtera teman-teman bisa ya bisa mewawancarai ya begitu ya maksudnya. Nah, kalau misalnya sudah bekerja, silakan di tempat bekerjanya, langsung dievaluasi, langsung dinilai, langsung dilihat ya. Kemudian, apa aja sih? Nah, ini contoh nih ya, bagian A teman-teman harus mengidentifikasi lingkungan kerja faktor fisiknya dulu. Yang tadi kita jelaskan, pencahayaannya bagaimana, suhunya bagaimana ya, kemudian kebisingannya bagaimana, terus fasilitas kerja, baik kursi, meja, dan lain-lain, dan kebersihan keamanan. Jadi tuliskan hasil identifikasinya ya, termasuk faktor psikososial juga seperti itu. Tuliskan hasil identifikasinya. Setelah teman-teman mendapatkan hasil identifikasinya seperti apa, maka teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini. Nah, pertama yaitu analisis dampak terhadap kesehatan mental. Jadi apakah kondisi tersebut berpotensi menimbulkan stres kerja? Jika iya, jelaskan, begitu ya. Jika tidak juga jelaskan. Kemudian apakah terdapat resiko burnout? Jika iya, tunjukkan indikatornya apa aja sih, begitu ya. Selanjutnya, bagaimana pengaruh kondisi kerja terhadap kepuasan kerja dan kesejahteraan karyawan? Nah, selanjutnya yang C, evaluasi dan rekomendasi gitu ya. Jadi faktor lingkungan kerja manakah yang paling krusial mempengaruhi kesehatan mental karyawan dalam kasus ini ya. Kemudian rekomendasi apa yang dapat diberikan ya agar kondisi lingkungan kerja itu bisa lebih sehat ya dan mendukung kesejahteraan karyawan. Jadi teman-teman silakan minggu depan nanti dikumpulkan dengan, tugas ini maka akan ada rubrik penilaiannya teman-teman bisa lihat. Ketika teman-teman bisa mengidentifikasi faktor lingkungan kerja itu ada dapat 30%, kemudian teman-teman bisa menganalisis dampak terhadap kesehatan kerja itu, kesehatan mental maksudnya itu dapat 40% dan rekomendasi solusi itu 30%. Jadi silakan dikerjakan, silakan diamati. Kalau misalnya teman-teman kurang paham nanti boleh japrik saya, boleh hubungi saya ya. Minggu depan kita akan, mempresentasikan hasil tugasnya ya, sekalian mungkin bisa curhat ya kan, jadi kita bisa saling berbagi begitu ya teman-teman. Baik, untuk materi ini cukup sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri untuk malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.